Itu setiap anak apabila taatnya kepada kedua orang tua luar biasa, pasti akan mengetahui jerih payahnya bagaimana melihat orang tua mencari sesuap nasi, dan bagaimana payahnya orang tua bapak bangun pagi sudah sampai sore hari banting tulang. Untuk siapa? Untuk regenerasinya. Walaupun yang paling barat seperti apa dalam ekonominya, tidak akan mengharapkan anaknya seperti dirinya. Makin banyak anak umat Islam yang subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Paling tidak orang-orang yang menonton acara-acara agama hatinya berubah jadi lembut, mendapat hidayah, dan semua pahalanya untuk orang-orang. Like and share. Dan saya hormati Bapak Menteri Agama dari Bapak MUI dan Bapak Gubernur atau yang mewakili, dan putra sahabat kami Mbak Yeni, Mbak Lisa, dan para hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Maaf, tidak berarti kita mengurangi hormat takdim kita kepada para beliau. Pada siang hari ini menjadikan satu kebanggaan dan yang luar biasa untuk kita semuanya, di mana letak kebanggaan mestinya menjadi toladan untuk wilayah per wilayah mampu mengadakan kebinekaan seperti hari ini. Tidak harus Kapolda atau Kodam kemarin, mestinya harus tumbuh, akan memberikan satu pencerahan di mana setiap Kapolres yang ada di Jawa, Sumatera, dan lainnya khususnya memberikan satu mercusuar, dipandang dari beberapa sudut. Tadi sudah diterangkan dari sisi agama oleh Bapak Marsudi dan oleh Bapak Menteri Agama kita. Tapi sedikit saya juga mempelajari, hanya sebagai menyempurnakan atau bukan meluruskan, menyempurnakan. Mengapa sekarang ini nasionalisme kok merosot? Mau diakui atau tidak? Merasa memiliki handarbeni kepada republik ini yang di backup, yang dibentengi oleh kekuatan agama masing-masing sebagai benteng-benteng yang kokoh. Apakah tidak mengkhawatirkan apa selaku bangsa kalau sudah melentur merosot, merasa handarbeni memiliki kepada republik ini? Dan sejarah-sejarah perjuangan, sejarah peleluhur, sejarah pendiri bangsa ini, saya terkadang bertanya kemana beliau-beliau itu. Setiap anak apabila taatnya kepada kedua orang tua luar biasa, pasti akan mengetahui jerih payahnya bagaimana melihat orang tua mencari sesuap nasi, dan bagaimana payahnya orang tua bapak bangun pagi sudah sampai sore hari banting tulang. Untuk siapa? Untuk regenerasinya.
walaupun yang paling barat seperti apa dalam ekonominya, tidak akan mengharapkan anaknya seperti dirinya. Untuk mampu menjawab tantangan umat, tantangan bangsa, karena orang tua seperti kita ini selalu introspeksi, iya zamanku itu payah, ojo sampai, jangan sampai ini anak-anak kita nurun kepada kita di zaman yang sama. Insya Allah anak-anak kita semuanya akan menyadari perjuangan orang tua. Tapi kalau sudah tidak mengetahui perjuangan orang tua, taunya rumah mentereng, sudah ada kendaraan dan lain sebagainya, ya kita tuh terkadang bingung sendiri. Bagaimana bangsa ini? Bagaimana republik ini yang saya tanyakan? Apa sekonyong-konyong merah putih itu hanya berkibar kehendak sendiri saja? Satu butir nasi saja yang andil itu bukan satu tangan. Guru saya itu kalau mau makan pakaiannya rapi, kayak mau pergi saja, walaupun sederhana. Lalu saya selaku muridnya, saya bertanya, tapi saya minta dididik. Pertanyaannya, Yai, terus pundi toto kromonit yang dahar, gimana Yai adabnya orang makan? Saya minta diajari. Lalu guru saya mengatakan, beb, ini sebutir nasi ini ratusan tangan yang andil, beb. Kalau begitu jatuh saja saya ambil, karena saya tidak mampu menciptakan setengah butir nasi saja, tidak mampu, apalagi satu butir. Jadi saya berpakaian begini ini hormat kepada si pemberi rezeki, itu hebatnya. Lalu kalau sudah menghormati kepada pemberi rezeki, yang muncul syukur, yang muncul akhlak, yang muncul adab. Mau nyalahkan tidak bisa. Itu adab orang makan. Diambil. Sedangkan doanya mau makan saja mengundang toleran yang sangat luar biasa, menggunakan harful jama', tidak menggunakan mufrad dalam grammar. Artinya kami atau kita tidak menggunakan kalimat saya. Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kami atau kita semuanya, yang nyangkul, yang matun, yang sebagainya pertanian. Nah dari situlah andil-andil tangan banyak sekali. Sampai jadi nasi pun tidak cukup satu tangan. Jadi kalimat Allahumma barik lana fima rozaqtana ini wa qina adzabannar tidak hanya untuk di dunia saja, sampai di akhirat pun. Berkahilah kami semuanya rezeki yang engkau berikan kepada kami, dan jauhkanlah dari api neraka. Jangan sampai di dunia ini kita menerima rezeki dari Allah untuk dimanfaatkan yang tidak manfaat. Hidup ini tidak berarti. Itu doa, dalam doa makan saja sudah begitu hebatnya. Bagaimana republik ini, saya mau tanya. Bagaimana agama ini dikira wali-wali itu cuma satu? Ada wali 9, ada regenerasi walinya, pejuang per pejuang. Coba kita tidak pernah, mungkin ada yang banyak menguak sejarah-sejarah seperti contoh suri toladan yang luar biasa. Kalau kita mau mempelajari peristiwa Daha Singosari kayak apa, mengapa pecah, yang sudah dibina pada waktu itu menjadi Singosari. Singosari turunan Ken Arok, Daha turunan wong Ateleng, satu ibu lain ayah, tapi bertikai terus. Akhirnya diambil kesempatan
dalam kesempitan oleh bangsa lain menekan Singosari, terpaksa dituruti oleh Singosari, tapi dengan syarat pukul dulu daha. Tidak tahu disapu lidi dari belakang oleh Singosari. Ini diambil pelajaran yang paling termahal oleh Gajah Mada pada waktu itu. Apa diantaranya? Sumpah Palapa, menguasai dari Madagaskar, Sri Lanka sampai Indochina. Apa tujuannya? Kita hanya memaknai, hanya mengetahui bahwa itulah hebat Gajah Mada, tapi saya artinya lain. Karena Gajah Mada mempunyai satu sejarah yang luar biasa. Bagaimana pada waktu Singosari diancam oleh luar pada waktu itu, maaf jangan diartikan nyindir, Gajah Mada berangkat dengan kata bahasa perilaku, bukan bahasa mulut. Kalau kita terjemahkan, kamu baru nyoba masuk Singosari, kami telah masuk dari Sri Lanka, Madagaskar sampai Indochina. Artinya lu jangan sekali-kali coba injek-injek Indonesia, kami bisa menguasai yang demikian luar biasa. Tapi kemana sekarang ini? Kita gembar-gembor kemana sekarang ini? Kalau kita kuat luar biasa, wah, ini benteng yang luar biasa untuk kita semuanya dalam mengganjal segala bentuk yang tidak kita inginkan. Tapi bukan kekerasan, tapi ketauladanan yang akan kita pasangkan. Saya kagum terhadap Kanjeng Sunan Kudus. Apa diantaranya? Pada suatu ketika, kalau Idul Adha ini biasanya kita saudara muslim tidak terlepas yang mampu memotong sapi-sapi, kerbau-kerbau, kambing-kambing yang di Timur Tengah unta. Tapi Kanjeng Sunan Kudus di Kudus berhadapan dengan yang lain. Yang harus kita junjung, harus kita hormati. Sapi ini menjadi hajawan yang diistimewakan. Tapi Kanjeng Sunan Kudus hebat. Pidato di Langgar Dalam melarang memotong sapi. Jangan sampai menyentuh, melukai orang lain. Dari situlah Pangeran Poncowati menyerahkan keraton Poncowati yang di Kudus kepada Kanjeng Sunan Kudus. Kerajaannya diserahkan. Kalau saya mungkin ya otomatis siapa orang yang ingin duduk di tidak ingin duduk di kursi. Tapi apa yang terjadi? Karena Sunan Kudus tahu Demak ada Sultan Abdul Fattah, ada Sultan Trenggono. Setelah itu kami tidak mau berdiri negara dalam negara. Maka bijaksananya Kanjeng Sunan Kudus, kerajaan itu dijadikan masjid Menara Kudus oleh Kanjeng Sunan Kudus. Luar biasa. Ini ketauladanan.